Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain selamat beraktivitas, semoga lancar dan sukses selalu. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Selamat datang teman-teman yang baru mengklik video saya. Terima kasih banyak sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Semoga ada sedikit manfaatnya ataupun sekedar hiburan saja. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu dukung, selalu support saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini seperti biasa kita sedang ada di warung sembako. Ini adalah mata pencaharian saya teman-teman ya. Jadi saya tuh tidak punya lagi usaha lain selain saya menjual barang-barang sembako seperti ini ya teman-teman. Ini adalah kegiatan saya dan keluarga saya seperti ini, dan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya teman-teman, mencukupi semua kebutuhan saya, dan ya sedikit banyak ya membantulah dari berjualan ini, membantu perekonomian saya teman-teman, dibandingkan saya dahulu ya saat ikut orang lain ya, bekerja ikut orang lain. Namun setelah saya membuka usaha warung sembako kecil-kecilan ini di rumah kontrakan, sampai sekarang masih berjalan, masih bertahan, alhamdulillah ya. Banyak sekali yang saya rasakan, yang saya alami teman-teman tentang mengelola usaha ini, dan alhamdulillah dari usaha kecil-kecilan ini saya bisa mendapatkan beberapa hal, beberapa barang, beberapa yang dulu saya inginkan sekarang sudah mulai terwujud, sudah mulai tercapai ya teman-teman. Meskipun ya keuntungan kita sedikit demi sedikit kita tabung, kita kumpulkan ya, dan kita pun harus bisa membagi antara keuntungan dan modal gitu teman-teman ya. Berapa modal kita, berapa keuntungan kita, kita harus selipkan sedikit ya untuk keperluan masa depan kita teman-teman ya. Namanya usaha itu kan tidak tentu, kadang ramai kadang sepi ya. Di saat ramai ya kita harus bisa menyimpan, menyisihkan sedikit keuntungan ya teman-teman, jangan dihabiskan semua gitu. Dan di saat sepi ya kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak prihatin gitu ya teman-teman. Namanya usaha itu kan tidak selalu mulus, tidak selalu lancar ya, pasti ada kendala-kendala dan rintangan-rintangan ya, kerikil-kerikil gitu ya, untuk kita selalu kita lewati, dan mudah-mudahan sih semuanya bisa teratasi ya. Tapi namanya orang tuh kadang-kadang ya ada saatnya kita diuji dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang juga kita banyak mengeluh, banyak menangis, banyak cerita ini itu ya, banyak curhat juga ya. Itulah teman-teman, namanya kehidupan itu pasti seperti itulah semuanya, entah itu dalam usaha, entah itu dalam kehidupan berumah tangga ya teman-teman. Ini saya mau mencontohkan, ini kisahnya apa ya. Ya ini sharing saya aja, sharing kehidupan saya teman-teman, kehidupan saya sehari-hari sebagai pemilik warung sembako ya, seperti itu. Perjuangan dalam merintis usaha itu tidak mudah teman-teman ya. Itu juga tergantung rezeki kita juga sih sebenarnya ya. Kalau rezeki kita itu bagus ya mungkin Allah mudahkan lebih cepat gitu ya. Kalau rezeki kita ya biasa-biasa aja ya mungkin Allah mengujinya seperti itu, dengan kita harus dipenuhi dengan rasa sabar apapun itu ya. Dan semuanya sih sama aja, semuanya juga ujian ya, entah itu senang ataupun sedih itu sama aja ujian. Dan kita pun biasanya ya, jika usaha kita itu diawali dengan rasa prihatin yang cukup lumayan, kita akan lebih merasakan ketenangan, lebih banyak ketenangan, lebih banyak bersyukurnya ya teman-teman. Beda sama orang-orang yang mungkin lebih cepat sukses dalam usaha itu, akan sedikit sedikit takabur gitu ya. Ini pengalaman saya di sekitar kita ya teman-teman gitu, dan mungkin kurang bersyukur ataupun merasa masih kurang banyak, ataupun lah banyak lagi godaan-godaan yang memang tidak bisa dikendalikan seperti itu ya. Contohnya dalam urusan rumah tangga ya. Biasanya kalau orang-orang yang sukses dalam usaha itu selalu dicoba dalam urusan rumah tangga. Nah ini teman-teman saya akan sering, ini juga mungkin penting juga ya untuk kita pahami ya, sebagai ibu rumah tangga itu seperti itu ya, harus banyak beristighfar, selalu banyak mendukung usaha suami, selalu banyak juga usaha-usaha, upaya-upaya kita dalam mengelola usaha ini ya, harus kita
dibarengi, jangan hanya mencari uang aja ya. Jadi kita harus ya lebih banyak mendekatkan diri ya, supaya kita lebih terjaga lagi emosi, terjaga lagi segala nafsu, terjaga lagi dari segala cobaan-cobaan ya, apalagi mungkin ya diujinya dengan kesetiaan teman-teman ya. Kesetiaan dalam rumah tangga itu pun sangat penting sekali dalam kita mengelola usaha ini teman-teman. Karena menurut saya, setelah saya melihat beberapa pengalaman orang lain dan saya pelajari juga teman-teman ya, banyak orang-orang sukses dalam berusaha, usaha apapun ya, bukan hanya bidang sembako aja. Terus suaminya atau istrinya itu menyeleweng ataupun menduakan pasangannya ya, lambat laun usahanya akan sedikit mengalami masalah yang cukup besar ya teman-teman, karena tidak seriusnya mengelola usaha dan terlalu mungkin terlalu banyak pengeluaran, tidak bisa diatur dengan baik ya keuangannya, dan mungkin juga tidak fokus dalam usahanya. Seperti itu, lama-lama kelamaan itu banyak yang gulung tikar teman-teman, ataupun malah semakin parahnya itu keluarganya pun ikut-ikutan gulung tikar juga teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan ya teman-teman. Takutnya kita itu kan namanya godaan itu kayaknya indah sekali, manis sekali ya. Di awal-awal itu kayaknya semuanya indah, tidak akan terjadi masalah apa-apa. Namun setelah dijalani mungkin saja lebih parah dari yang sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Biasanya kan banyak godaan tuh yang awal-awal tuh yang tergiur, yang bikin kita tergiur itu karena keindahannya, karena kemulusannya, ataupun karena semuanya yang serba bagus, yang serba kita bayangkan tuh akan lebih indah lagi, lebih bahagia lagi, seperti itu. Namun kenyataannya ajaib Allah tuh diturunkan ya untuk kita, belum kita merasakan yang dibayangkan itu, ternyata kesulitan yang kita dapatkan malah ya teman-teman itu banyak sekali, seperti itu. Di samping kita usaha morat marit, keluarga pun apalagi hancur lebur, dan kita pun mungkin merasakan hal-hal yang lebih malu lah, seperti itu ya. Malu, bukan malu kita aja, tapi malu juga keluarga juga teman-teman ya. Itu awal dari kita salah mengelola, salah jalan ya teman-teman, seperti itu. Memang sih apapun kita diiming-imingi dengan segala keindahan ya, segala kenikmatan, seperti itu ya, awal-awalnya seperti itu. Namun setelah dijalani, bukan kesenangan yang didapat, malah kesengsaraan semuanya ya teman-teman. Dan itu saya lihat dari semua tetangga saya ataupun saudara saya yang begitu. Memang tuh kayaknya gimana ya, akhir-akhirnya itu bukan bahagia yang didapatnya, malah menderita ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya itu ya, kita dalam mengelola usaha ini jangan tergiur oleh apapun ya teman-teman, tergiur dalam hal-hal yang kemaksiatan, seperti itu ya. Contoh kasarnya ya banyak sekali, contoh-contohnya ya, diantaranya mungkin ya perselingkuhan, ini kasarnya ya saya sebutkan seperti itu. Tidak jujur kepada pasangan, ataupun tidak harmonisnya dengan keluarga atau ibu ataupun saudara-saudara kita, itu pun akan membuat petaka kepada kita juga ya teman-teman. Ataupun kita bisa mungkin ya, ada beberapa contoh lagi yang senang berjudi ya, itu juga sangat merusak sekali kepada usaha teman-teman ya. Itu yang hal-hal dimulai dari hal kecil seperti itu, lama kelamaan menyangkut kepada usaha kita ya, karena kita tidak fokus dalam mengelola usaha teman-teman. Dan mungkin karena pasangan kita itu tidak jujur, tidak bisa menghargai pengorbanan satu sama lain ya teman-teman itu. Mungkin diantaranya ada juga yang berbalik, saling saling balas membalas gitu, seperti itu ya. Nah, itu yang lebih parah lagi ya, yang satunya tidak sabaran, satu lagi membalas lagi dengan perbuatan yang sama, yaitu semakin parah teman-teman ya. Itu jangan sampai terjadi kepada diri kita ya. Itu namanya dalam berumah tangga itu pasti ada aja hal-hal seperti itu ya, dan kita harus jadi pelajaran teman-teman, dari tetangga, dari saudara kita, itu harus jadi contoh. Jangan sampai kita mengalami seperti itu ya. Banyak kerugian-kerugian yang besar ya, selain usaha tidak lancar, malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dalam berumah tangga pun mungkin lebih parah lagi ya teman-teman, karena biasanya jika hancur salah satu, hancur juga
semuanya ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin jika di antara kita ada yang mengalami seperti itu, kita harus lebih sabar lagi salah satunya ya teman-teman. Jika ingin kita mempertahankan rumah tangga, ingin mempertahankan usaha yang selama ini sudah kita rintis, sudah kita bangun, tiba-tiba di tengah jalan ataupun ujug-ujug ada angin kencang menerpa kita ya. Jadi salah satunya harus kuat teman-teman ya, seperti itu. Jangan sampai kita tumbang dua-duanya ya. Salah satu harus ada dalam kekuatan yang luar biasa teman-teman ya, yang mungkin salah satu kan tidak kuat. Nah, di antara itu entah suaminya atau istrinya itu kita harus kuat ya, satu sama lain tuh harus kuat seperti itu, dan harus saling mengingatkan jika ada kesalahan-kesalahan dari pasangan kita ya. Ya, namanya ujian itu pasti ada aja teman-teman ya, semuanya pun pasti mengalami. Dan ini saya bahas bukan tentang sembako aja ya. Apapun saya bahas tentang pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman orang lain di sekitar saya tinggal ini teman-teman ya. Itu juga sama aja sih, contoh-contoh untuk kita teman-teman ya, supaya kita itu lebih sukses lagi dalam usaha, sukses lagi dalam berumah tangga. Itu memang banyak yang harus kita pelajari ya teman-teman, karena menurut saya di sekitar kita ini ya banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Awalnya rumah tangga baik-baik saja, usaha pun lancar dan sukses, tiba-tiba karena hal sepele ya jadi hancur kedua-duanya ya teman-teman, seperti itu jangan sampai terjadi sama diri kita. Sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.